Udah mulai, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kolaborasi kami, hasil diskusi kami tentang topik 1 yaitu teori belajar dan motivasi belajar. Dengan saya Atala Ardiasa, lalu teman saya Eva Nabila, Dan saya Iva Desiruliani. Dan saya Ilya Mahjudah akan mempresentasikan hasil diskusi kami, diawali oleh pertanyaan pertama. Silakan Mbak Eva. yaitu tentang teori behavioristik. Merupakan stimulus yang sudah dibuat oleh guru agar peserta didik mampu mengulangi atau berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru. Pemberian stimulus dilakukan secara berulang sehingga terjadi pembiasaan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi teori behavioristik ini adalah tertuju pada gurunya. Siswanya banyak diberikan contoh oleh gurunya tersebut. Penerapan teori behavioristik kalau di dalam kelas. Yang pertama, guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap karena kan sumbernya kebanyakan dari guru. Terus yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Terus yang ketiga, apabila guru melihat ada kesalahan baik pada materi ataupun pada siswa, maka akan segera diperbaiki. Terus yang nomor 4, guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Terus yang kelima, guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang terakhir, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan baik itu dari sisi positif dan sisi negatif. Teori behavioristik ini karena terpusat pada guru, maka ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, siswa selalu dibiasakan untuk latihan dan praktek. Sedangkan kalau kekurangannya menurut kami, karena bersifat teacher center, maka siswa cenderung lebih pasif atau kurang mengeksplor dirinya sendiri. Selanjutnya bisa dilanjutkan teman-teman saya. Selanjutnya adalah teori sosial kognitif dengan tokohnya Albert Bandura. Dalam teori ini seperti dilihat di gambar 1.4, itu antara perilaku, faktor kognitif dan faktor lingkungan itu saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Di sini faktor lingkungan mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, serta faktor kognitif mempengaruhi perilaku dan juga sebaliknya, serta faktor lingkungan mempengaruhi kognitif dan sebaliknya. Selanjutnya untuk penerapan teori sosial kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, belajar memahami akan lebih memahami daripada belajar menghafal. Yang kedua, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Selanjutnya, yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Selanjutnya yang keempat, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Selanjutnya ada teori konstruktivisme akan dijelaskan oleh Mas Atala. Selanjutnya teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme itu sendiri memiliki definisi yang hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu proses belajar pengetahuan yang dibangun secara mandiri oleh siswa baik secara personal maupun sosial, yang pada akhir proses belajar pengetahuan akan dibangun oleh anak melalui pengalamannya dari hasil interaksi dengan teman atau lingkungannya. Jadi teori pembelajaran konstruktivisme ini anak dituntut untuk mengkonstruk pemikirannya sendiri dari pemahaman yang sebelum-sebelumnya. Artinya bisa dikatakan teori ini memiliki kelebihan, yaitu student center yang kerap kita ucapkan berkali-kali di kelas. Lalu selanjutnya ada penerapannya di kelas.
Ya, penerapannya pertama Bapak Guru harus mampu membebaskan siswa dari belenggu, minder, merasa inferior dan lain-lain, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ide-idenya secara lebih bebas. Lalu yang kedua, menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya ketertarikan, interest untuk membuat hubungan ide-ide atau gagasan-gagasan, kemudian memformulasikan kembali ide-ide tersebut serta membuat kesimpulan. Lalu yang ketiga, guru bersama-sama siswa mengkaji pesan-pesan penting bahwa dunia adalah kompleks, di mana terjadi bermacam-macam pandangan tentang kebenaran yang datang dari berbagai interpretasi. Jadi tidak menyudutkan siswa hanya harus satu jawaban, tapi bisa dengan banyak jawaban. Lalu yang terakhir, membentuk masyarakat belajar atau belajar dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Ada model pembelajaran berdasarkan teori konstruktivisme yang akan dijelaskan oleh teman-teman. Ya, melanjutkan dari penjelasan teman-teman, ini menjawab untuk pertanyaan soal nomor 2 ya. Itu model apa saja yang terdapat pada pembelajaran berdasarkan teori konstruktivisme. Ya, kami di sini menjelaskan beberapa model. Yang pertama model inquiry, yaitu kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan melakukan penyelidikan. Peserta didik diarahkan dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri ya. Langkah-langkahnya seperti ini, ada orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Atau biasa ini, model ini siswa diajak untuk beraktivitas secara maksimal. Ya, lanjut model yang kedua, yaitu ada model PBL atau Problem Based Learning, yaitu merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa dihadapkan pada masalah autentik atau masalah nyata, sehingga diharapkan mereka dapat menyusun pengetahuannya sendiri dan mengembangkan keterampilan tingkat tinggi dan inquiry, memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Langkah-langkahnya yaitu ada orientasi peserta didik, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, kemudian membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi pada model ini siswa diajak untuk memecahkan sebuah masalah ya. Dilanjutkan model yang ketiga, yaitu ada model PJBL atau Project Based Learning, yaitu metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal, lalu mengumpulkan serta mengintegrasikan pengetahuan baru sesuai pengalamannya dalam bentuk aktivitas atau kegiatan yang nyata. Adapun langkah-langkahnya yaitu pertama, menyiapkan pertanyaan atau penugasan tugas proyek, mendesain perencanaan untuk proyek, kemudian menyusun jadwal pelaksanaan, keempat, memonitor siswa dan progres dari proyeknya, kemudian menguji hasil, dan keenam, evaluasi pengalaman. Jadi pada model ini siswa dituntut untuk membuat sebuah proyek. Setelah kita memahami tata cara bagaimana membuatnya, kita kemudian disuruh untuk membuat sebuah proyek dengan menggunakan metode PJBL. Kemudian selanjutnya pertanyaan ketiga mengenai motivasi belajar siswa. Yang pertama di sini ada Tania, 7 tahun, dia memiliki masalah, memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Terus apabila kelompok kami menjadi guru, kita akan menyelesaikan dengan yang pertama akan berusaha melakukan pendekatan kepada Tania dulu, didekati dulu Tanianya. Terus yang kedua, mengidentifikasi kemungkinan permasalahan yang menghambat proses belajar Tania, karena kan bisa jadi keterbelakangan itu ya, kemampuan, atau mungkin ada faktor lain yang sehingga dia memiliki kemampuan yang rendah. Terus yang ketiga, kalau bisa mendampingi proses belajar Tania baik di sekolah atau jika memungkinkan juga di luar sekolah. Jadi mungkin lebih dikontrol ketika di kelas Tanianya, lebih ditetapkan. Terus yang keempat, secara personal memberikan motivasi kepada Tania bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan dari kelebihan tersebut
pasti bisa menjadi suatu potensi untuk sukses. Terus yang terakhir, mencoba menceritakan kisah-kisah inspiratif orang-orang yang sukses. Lanjut yang Lalu untuk peserta didik kedua, silakan. Untuk meningkatkan motivasi siswa pada Samuel ya 10 tahun. Samuel ini punya kerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Dia punya cita-cita yang tinggi atau punya keinginan yang tinggi, tapi dia selain keinginan yang tinggi juga takut akan kegagalan. Adapun motivasi yang bisa kita berikan pada Samuel sebagai seorang guru, kita memotivasinya dengan menekankan bahwa mengasih pengertian bahwa kegagalan itu merupakan dari sebuah proses, dan dari kegagalan itu kita bisa belajar lebih baik lagi dan bisa buat pelajaran, dan kita dapat menemukan cara baru atau solusi ke depannya supaya tidak mengalami kegagalan yang sama. Berikut untuk motivasi Samuel umur 10 tahun dilanjutkan. Selanjutnya siswa ketiga, Sandra umur 13 tahun, yaitu siswa yang dikatakan tenang di kelas dan cenderung meremehkan keterampilan. Nah, solusi dari kami karena masalahnya di sini adalah meremehkan tadi, ya kita ajak diskusi bersama-sama, lalu tanyakan dulu alasannya kenapa, atau jangan-jangan memang pelajarannya terlalu mudah dan lain-lain. Nah, lalu kita dari pertanyaan tadi kita dapat mencari alternatif solusi untuk memotivasi Sandra agar dapat aktif di kelas dan tidak meremehkan pembelajaran atau keterampilan, atau kita bisa dengan model-model pembelajaran yang lebih aktif dan interaktif. Itu untuk meningkatkan motivasi Sandra. Lalu untuk siswa nomor 4. Selanjutnya adalah Robert. Mohon maaf ini salah ketik, harusnya Robert itu 16 tahun. Masalah yang dimiliki Robert adalah Robert ini memiliki minat sedikit untuk bersekolah. Cara kami sebagai calon guru, kami ingin berusaha melakukan pendekatan kepada Robert agar ia mau bertukar cerita. Yang pertama, jadi kita pendekatan dulu, dia sampai dia bisa mau bercerita, karena kalau kita tidak melakukan pendekatan belum tentu dia mau bercerita, karena kalau dia nggak mau bercerita kita tidak dapat memperoleh informasi. Jadi ketika kita sudah pendekatan, kita dapat menggali informasi atau alasan mengapa Robert memiliki minat sedikit untuk bersekolah. Setelah mengetahui alasannya, lalu kami ingin memberikan motivasi bahwa sekolah itu penting bagi keberlangsungan hidup Robert di masa yang akan mendatang. Begitu untuk solusi masalahnya Robert. Selanjutnya silakan. Oke, sekian kami presentasi dari kami karena sudah menjawab semua soal. Sebelumnya terima kasih. Lalu apakah ada pertanyaan? Diskusikan ya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Ya, Pertanyaan saya, bisa perkenalkan nama guys. perkenalkan saya Pak Tulung dari kelompok 7. Ya. Saya punya kasus mas, Ya. di mana anak itu dia itu kalau diajak ditanya nggak pernah menjawab. Kenapa kemarin nggak masuk? Diam aja gitu, diam terus. Bahkan orang tua pun ketika bertanya kayak gitu tidak jawab. Nah, kalau misalkan tadi masalahnya Robert, jika dia ditanya tidak menjawab, jadi kita kan tidak bisa menggali apa sebabnya dan apa masalahnya, kemudian gimana solusinya gitu. Terima kasih. Kami catat dulu. Apakah ada pertanyaan lagi dari yang lain? Oke, 1, 3, cukup ya? Cukup ya? Saya satu saja ya? Oh, ya. Oke, jadi tadi pertanyaannya intinya kalau misal ada siswa yang kalau ditanya tidak menjawab, dan itu kalau diajak diskusi juga tidak bisa ya. Mungkin solusi dari kami bisa yang pertama panggil wali siswanya sama, ya maksud saya wali siswa bisa orang tua, bisa yang di rumah dan lain-lain. Kita panggil, kita ajak ngobrol lah ke orang tuanya siswanya. Kita tanya dari hati ke hati, kira-kira anak ini kok kalau ditanya kok tidak menjawab dan di kelas kurang, kira-kira di rumahnya bagaimana? Karena 75% masalah anak itu biasanya berasal dari rumah.
di rumahnya kok kadang sedang ada masalah, nah di sekolahnya biasanya bisa lebih bermasalah lagi. Kira-kira seperti itu. Atau dari teman saya yang lain, monggo. Kalau saya sih seperti Robert tadi, pendekatan dulu Mas. Jadi seseorang itu bisa bercerita itu ketika dia merasa nyaman. Itu yang pertama. Kalau udah merasa nyaman, dia bisa cerita. Karena pengalaman saya punya adik-adik saya di organisasi itu banyak sekali masalah. Jadi iya, yang ketawa berarti tahu. Jadi sebagai guru itu kita harus pandai-pandai pendekatan sama siswa juga Mas, karena kita di sekolah melakukan pembelajaran, kalau siswanya itu tertarik sama kita, itu juga dia bisa lebih terbuka, dia bisa lebih menyenangi pembelajarannya. Di samping itu juga dia ketika di luar kelas dia bisa punya komunikasi atau hubungan yang baik sama kita. Ketika ada sesuatu itu dia bisa bercerita sama kita sebagai seorang guru. Seperti itu. Kemarin juga saya melihat di lab school ini, SMA lab school itu ada guru agama. Setelah sholat berjamaah itu dia ada siswa-siswa yang sedang berkumpul, itu dia melakukan pendekatan ke siswa. Dia ngobrol bersama siswa, dia juga tanya-tanya, dia masuk ke dalam lingkungannya siswa itu dalam kelompoknya siswa itu. Jadi itu sih kalau saya pendekatan seorang guru juga penting buat siswa di sekolah. Berarti ada lagi kesimpulannya pendekatan ke siswanya juga ke orang tua siswa. Seperti itu Mas Guru, apakah ada Terima kasih. Mantap. Terima kasih. Sudah ya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.